Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Sekarang kita akan belajar tentang matematika bisnis pertemuan keempat ya, atau bahasa kerennya Applied Mathematics for Business, the Social Science. Seperti biasa, kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Nardi. Di sini experience saya udah bekerja di mana aja. Tapi kalau melihat lebih lanjut bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Oke, sekarang kita lihat gini ya. Kalau aplikasi fungsi kuadrat nggak usah di perekonomian dulu, di kehidupan sehari-hari deh. Yang paling gampang kita lihat di mana nih? Di apa? Pisang nih. Pisang, karena dia bentuknya apa nih? Kayak kurva gitu kan. Sama seperti persamaan kuadrat gitu. Oke, tapi kalau kita mau lihat di permasalahan ekonomi, itu di sini ada 4 yang akan kita bahas nanti ya. Yaitu pertama di permasalahan BEP atau break even point dan laba perusahaan. Kemudian kedua untuk menggambarkan permintaan penawaran penawaran serta keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga untuk melihat pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang terakhir untuk fenomena lainnya seperti fungsi biaya, penerimaan, utilitas, dan produksi. Sekarang kita masuk yang pertama nih ya. Aplikasi fungsi kuadrat pada permasalahan BEP dan laba perusahaan. Jadi di sini kalau kita tahu kan, kalau untuk profit itu persamaannya adalah atau didapat dari antara revenue dikurangi dengan cost, dan penerimaan total adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Jadi kalau kita bikin barang bikin atau mungkin jual gitu kan, total penerimaan kita berapa, jumlah dari yang terjual dikali dengan harganya. Biasa itu kan, nggak ada yang aneh. Oke, kemudian sekarang kita lihat nih ya, kalau untuk si analisa BEP ini. Jadi kita lihat di sini, kalau misalnya nih, si fungsi biaya untuk memproduksi prosesor Intel i9, itu persamaannya yang ini nih ya, yang di atas ini, yang C sama dengan 3600 plus 100x plus 2x kuadrat. Ya kan, ini kan fungsi kuadrat kan. Sedangkan fungsi penerimaannya, tadi kan fungsi ininya ya, cost-nya ya. Penerimaannya adalah R sama dengan 500x kurang 2 min x kuadrat. Carilah titik BEP-nya. Nah, kalau dari tadi rumus tadi itu kan, profit itu kan adalah revenue kurang cost. Jadi di sini tinggal kita kurangin aja persamaan R dikurang C. Karena di sini BEP itu adalah pada saat si profitnya 0. Jadi kalau ini 0, R min C berarti kalau dipindahin R sama dengan C gitu kan. Masukin persamaan R-nya di sini, masukin persamaan C-nya di sini. Dapat persamaan kuadrat kayak biasa nih kan. Udah. Kemudian kita simplified, ini kan dibagi 4 semua ya. Dibagi 4 ini jadi 1, di sini jadi 100, di sini jadi 900. Kemudian ini tinggal difaktorkan karena kita lihat di sini. Berapa kali berapa itu sama dengan 900 dan selisihnya itu adalah 100 gitu kan. Sorry, ini kebalik kayaknya. Berapa kali berapa sama dengan, iya betul, 900 selisihnya adalah selisih atau penjumlahannya. Jadi kalau di sini berapa kali berapa 900 itu kan bisa plus kali plus atau minus kali minus gitu kan. Nah di sini yang dipakai itu adalah yang minus kali minus, karena pas minus 90 kali minus 100, minus 90 kali minus 10 sama dengan 900. Kemudian kalau dia berdua dijumlahkan, ini dapatnya adalah 100x, karena kan minus 90 kali x, minus 90x. Minus 10 kali x, minus 10x, minus 90x, minus 10x sama dengan minus 100x. Ini cuma faktor biasa sih. Jadi didapat x-nya adalah 90 atau 10 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini yang gampang biar kelihatan visualnya gitu, grafiknya gitu ya. Ini kita seperti biasa kalau di kuliah saya sering menyarankan untuk pakai Desmos gitu supaya lebih gampang secara visual kita bisa ngelihat gitu. Jadi di sini persamaannya tinggal kita masukkan, cuman dalam bentuk Y sama dengan X. Kalau tadi kan R sama dengan sekian, C sama dengan sekian. Kalau ini dalam bentuk Y sama dengan X. Dan ini juga Y sama dengan X. Nah,
Kemudian dapat nih persamaannya, ini yang C, ini yang R. Jadi ini kan di soal kita dapat persamaannya C yang ini kan, yang 3600 nih. Nah kemudian yang R-nya yang ini, BP terjadi di 2 titik. Tadi kan yang di 10 sama 90. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari begitu 10, kita tinggal masukin ke salah satu persamaan aja. Masukin ke sini misalnya nih kan, 500 kali 10, 5000 dikurang dengan 100 kali 2, 200. Berarti 5000 kurang 200 dapat 4800. Jadi dikonfirm dengan titik ini juga kelihatan perpotongannya nih. Tadi pertama yang mana? 10. 10 4800 yang ini ya. Ini kan? Benar kan? Dari perhitungan sama dengan yang ada di grafik yang kelihatan di sini. Nah, kemudian ini kalau yang 90 sama tadi ya, caranya kayak gitu juga. 90 masukin sini, kemudian dapat angkanya untuk yang Y-nya berapa adalah 28.800. Sedangkan untuk maksimum R-nya, maksimum R itu kan R kan yang ini ya, yang biru ya. Maksimum R itu terjadi pada titik di sini. Nah, ini dapatnya dari mana? Maksimum R itu kan dapatnya tinggal dilihat dia ininya berapa nih, 500x, persamaannya kan 500x minus 2x dikurang dengan ini R kurang C tadi kan. Kan kalau misalnya BP R apa, R kurang C sama dengan 0. Tapi kalau kita pengen cari max R-nya, berarti profitnya nggak 0 kan, tinggal R dikurang C, dapat persamaannya yang ini, minus 4x kuadrat plus 400x minus 3600. Nah, ini tinggal kita cari titik puncaknya, either kita mau pakai yang apa, minus B per 2A itu kan. Dapat di sini, titik puncaknya dia di 125,31250. Tapi, yang paling penting itu bukan itu, yang paling penting itu gini. Kenapa sih matematika bisnis ini jadi perlu? Karena kadang-kadang saya suka ketemu gitu, ada orang yang bilang, ngapain sih ribet-ribet amat gitu loh ngitung-ngitung kayak gini, kan ngitung biasa aja gitu, ngapain kuadrat lah, logaritma lah atau apa. Tapi dari sini kita bisa lihat satu hal yang paling jelas gitu ya, logika yang gampang gini. Kalau kita jualan, kalau kita cuman mikir simpel aja, ya udahlah jual sebanyak-banyaknya pasti untung gede, ya nggak? Jual 10 untung, jual 100 untung lebih gede, logikanya gitu kan. Jual 1000 untung lebih gede lagi, ya enggak, logikanya gitu kan. Tapi coba lihat di sini, ini kan biaya nih, naik ke atas ya, ini kan revenue-nya kan, ini kan revenue nih. Ternyata pas kita jual lebih banyak di sini, ini malah rugi nih kan, ini malah rugi, ya enggak. Karena apa? Biayanya itu naik terus. Pak, emang ada di kehidupan nyata kayak gitu? Banyak. Mau faktanya aja dulu. Coba lihat waktu itu kasusnya Intel. Waktu dia udah pemimpin pasar, megang gede gitu. Udah produksi banyak tapi malah rugi. Masa sih? Kok bisa kayak gitu? Emang gimana contohnya? Jadi gini, ini ada contoh yang simpel banget. Kalau misalnya nih, kita mau jualan es krim. Kita udah punya mesinnya. Mesin es krim kapasitasnya dia untuk bikin 100 es krim. Oke, ya kan? Bikin 100 es krim, otomatis dong bikin 100 es krim. Karena kita punya mesin, kita nggak meng-hire orang dong. Kita udah pakai mesin. Orang makin cuma seperlunya aja buat kasir kan. Kapasitas mesin fixed cost 100 es krim. Kita tiba-tiba dapat order 500 es krim. Gimana caranya? Dia cuma bisa bikin 100. Misalnya kita, ya udah tunggu aja misalnya bikin 100 ini untuk per jam. Ya udah kita misalnya kita operasikan lebih lama atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya itu nggak possible gimana? Yang sering terjadi di lapangan itu adalah mesin ini bikin 100. Kita punya order 500. 400-nya dibikin manual. Oleh siapa? Orang. Cost-nya tinggi dong, ya kan, dibanding mesin. Itulah yang kejadian di sini nih, yang kejadian di sini. Jadi waktu di bawah ini dia masih ke cover nih sama mesin yang 100 tadi contohnya ya. Begitu udah lebih, yang ngerjain orang, cost-nya lebih tinggi, naik nih cost-nya. Sementara revenue-nya enggak.
Itu dia pentingnya belajar matematika bisnis. Oke? Ya, lanjut. Ya, kalau tadi kita ngomongin analisa break even point, sekarang kita akan lihat untuk fungsi profit dulu. Nanti kita lihat analisanya ya. Jadi bedanya kalau antara si BEP sama profit, kalau tadi BEP kan R ini minus C sama dengan 0. Tapi kalau di profit ini kita nggak bikin 0. Karena biasanya kita nyari maksimumnya dong. Ya nggak, orang dagang kan pasti pengen profit maksimum dong. Jadi di sini kita lihat ya. Ini persamaan R-nya, persamaan revenue-nya. Ntar ya, biar gampang kita coret-coretan sini nih. Nah ini R, nah ini C. Nggak usah dilihat dulu, nggak usah takut nih. Wow Pak, ada pangkat 3, biarin aja pangkat 3, nggak apa-apa. Kemudian R dikurang C nih ya. Ini minus 0,1 X kuadrat dikurang, yang kuadrat dong, sesama kan. Dikurang minus berarti plus nih kan. Plus 3 kurang 0,1 jadinya nih. Jadinya 2,9 X kuadrat. Kalau yang pangkat 3 langsung minus kan, karena kan sini 0 kurang 0,25 X pangkat 3 dapatnya minus 0,25 X pangkat 3. Ini 2,9 X kuadrat. Kemudian 20 kurang 7X sama dengan 13X. 0 dikurang 20 minus 20. Jadi ini R, ini X. Begitu R minus, ini R, ini C. R minus C dapat persamaan baru profit kan. Ini yang R yang merah, C yang biru. Dengan kita mengurangkan R minus C, dapat persamaan baru nih profit yang hijau. Beda kurvanya kan. Ini yang nanti biasanya kita cari titik puncaknya. Kalau BEP kan kita cari nih perpotongan R dengan C kan. Kalau BEP kan R dengan C di sini nih. Kalau profit kita nyari puncaknya. Jadi supaya nggak ketukar gitu ya. Ini ya. Ini kan penjelasannya tadi di sini. Profit sama dengan R min C. R-nya ini. C-nya adalah ini. Berikutnya. Ini contoh angkanya ya. Jadi total penerimaan yang diterima oleh sebuah perusahaan. Ini persamaannya sama kayak yang tadi nih. Jadi kalau kita lihat sini nih. Ini R-nya. Yang tadi kan. Minus 0,1 Q kuadrat. Kalau tadi kan pakai Y sama dengan X. Kalau ini R dan Q. Minus 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan untuk biaya. Ini yang tadi ada pangkat 3 ingat kan. C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 minus 3 Q pangkat 2 plus 7 Q plus 20. Nah, di sini dia di soal belum profit max nih. Dia cuma bilang, coba dong kalau misalnya outputnya 10 profitnya berapa? Outputnya 20 profitnya berapa? Berarti kita cari dulu dong persamaan profitnya. Which is profit sama dengan R min C. Yang tadi sama kayak di sebelumnya itu kan. Terdapat ini R-nya dikurangkan. Nah ini harus hati-hati ya. Kita kurangkan tapi biar aman ini kita kurung. Kita kurung dulu. Karena kadang-kadang kalau nggak dikurung ntar yang minus cuma ini. Yang lainnya nggak ikut. Jadi karena ini beda nih kan. Ini lihat ya. Ini kan persamaan yang C yang ini nih. Ya kan. Ini plus minus plus minus. Nah. Kalau kita kurung, nantinya kan yang berubah semua kan. Ini jadi minus, ini jadi plus, ini jadi minus, ini jadi plus. Kalau kita nggak kurung, ntar yang kena minus dia doang. Yang lain nggak berubah tandanya. Itu kesalahan yang sering terjadi tuh. Oke, kita kurung nih kan. Begitu kita buka kurungnya. Ini jadi minus 0,25 Q pangkat 3 di sini. Ini yang tadi nih ya. Antara 20 dengan kurang 7 dapat. Mana dia? 20 kurang 7, 13 Q nih. Tadi ini kan yang 0,1 dengan 0,25 kan. Jadi, 0,1 Q kuadrat dengan 3. Ini minus jadi plus 3 dikurang 0,1 sama dengan 2,9 Q kuadrat. Nah, kalau yang 13 Q dapatnya dari 20 Q dikurang dengan 7 Q, 13 Q. Terus, minus 20 dapat ini kan plus, tapi karena dikurung, depannya minus, jadi minus 20. Ya Kak? Nah, ini dia cuma nanya, kalau Q-nya 10 gimana? Tinggal dimasukin aja ke sini kan. Ini dia nih. Persamaan yang tadi sama di atas nih kan. 10 masukin ke sini, ke semua yang variabel Q-nya.
Dapatlah ini angkanya 150 profitnya. Kalau Q-nya 20, sama kayak tadi langkahnya, masukin ke semua variabel Q di sini, dapat minus. Ini dia yang saya maksudkan. Ini logikanya kalau yang biasa kan, wah kalau kita masukin, kalau kita jual lebih banyak dalam hal ini, harusnya untung. Ternyata enggak. Jual 10 untung 150. Jual 20 rugi 600. Oke? Ya, lanjut. Nah, ini grafisnya yang tadi biar lebih jelas ya untuk analisa profit max itu ya. Ini persamaannya, persamaan yang apa? Yang profit ini tapi bukan dari soal yang ini. Kalau ini kan yang pangkat 3, ini soal tadi yang sebelumnya yang di atas nih. Nah, yang 3.600 yang ini, yang dari soal BP. Jadi dari apa? Kasus yang BP kita mau lihat sekarang profit max-nya gimana untuk persamaan yang tadi dicontoh di BP tadi ya. Ini kan. Ini yang merah adalah C-nya nih ya. Ini C-nya. Yang biru adalah R-nya. Ini berarti ini kan, ini C, ini R, ini profit. Itu kan yang hijau. Nah, jadi di sini kelihatan nih sama kayak tadi nih kan, bahwa oke, profit itu semua yang di sini. Jadi kalau misalnya di sini adalah loss gitu, rugi kan. Nah, dari soal kita dapatkan persamaan ini sama kayak tadi ya, tinggal apa, profit sama dengan R kurang C. Maksimum terjadi di mana? Lihat titik puncak dari persamaan yang terjadi karena kita menggabungkan ya, istilahnya menggabungkan antara si R sama C yang ini nih. R min C ini kan. Jadi persamaan baru yang profit ini yang hijau. Ini adalah kurvanya. Udah dapat kurvanya, kita tinggal lihat titik puncaknya di mana, di 50,6400. Dapatnya dari mana? Ini angka-angkanya, hitungannya kan. Kalau tadi kan visualnya, visual gambarannya. Oke. Ini C-nya 3.600 plus 100x plus 2x kuadrat, sedangkan R-nya atau revenue adalah 500x minus 2x kuadrat. Profitnya revenue kurang cost, ini 500x minus 2x kuadrat, minus jangan lupa dikurung, 3.600 plus 100x plus 2x kuadrat. Dapat ini biasa ya. Ingat kayak tadi nih kan. Ini jadi minus, ini jadi minus, ini jadi minus. Dapat ini kan. Minus 2x kuadrat, minus 2x kuadrat jadi 4x kuadrat. 500x kurang 100x jadinya 400x. 0 kurang 3.600 ini jadi 3.000 minus 3.600. Ini kan. Ini dapat sama dengan 0. Ini karena kita mau nyari ini apa? Kenapa kok pas sama dengan 0? Kan kalau itu kalau yang BP. Karena apa? Ini kan terbentuk persamaan baru yang di sini nih. Yang hijau ini kan. Terbentuk persamaan baru. Ya, larinya ke sini. Oke. Yang ini tadi. Nah, terbentuk persamaan baru yang hijau. Kita mau nyari apanya? Kita mau nyari titik puncaknya. Jadi sama kayak persamaan kuadrat yang biasa. Ini kita pakai rumus ini nih. X sama dengan B min 2A. A-nya dapat berapa? Minus 4. B-nya berapa? 400. C-nya minus 3.600. Masukin ke persamaan ini untuk dapat titik puncaknya. Min B per 2A. B-nya berapa? 400. A-nya berapa? Min 4 kan? 2 kali min 4. Minus 400 per minus 8 dapatnya plus 50. 50 ini tinggal kita masukin ke persamaan yang ini, persamaan yang tadi baru jadi, yang profit yang karena R dikurang C ini kan. Ini kan persamaannya kan. Masukin ke persamaan ini nih. Minus 4 dalam kurung 50 kuadrat plus 400 kali 50 minus 3.600 dapat hasilnya 6.400 gitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ini sebenarnya sama kayak yang tadi, ini cuman grafiknya karena ini ya. Nah, ini penjelasan dari angkanya, angka tadi yang sebelumnya yang di BP gitu kan. Nah, kalau kita melihat grafik yang ini, yang dari Desmosnya itu kayak gini. Ya kan? Ini yang si C-nya nih. Ini C-nya.
ini R-nya, ya kan, yang biru. Terus ini adalah si profitnya, persamaan baru yang terbentuk dari R minus C ini kan. Ini tadi kelihatan kan yang 90, ini yang awalnya 92.028.800, ini yang 50, 6.000, ini yang 10 4.800. Nah, ini persamaan si profitnya yang bawah nih, yang 50,6.400. Ini yang tadi puncak R-nya di sini, ini puncak profitnya di sini nih. Jadi kalau kita lihat secara visual, karena di sini yang paling maksimum jaraknya nih, sama dengan maksimum puncaknya si persamaan profit ini. Gitu loh maksudnya. Oke, jadi biar lebih jelas nih. Jadi kita pakai persamaan yang sama waktu di BP, kita pakai lagi di profit, kita mau ngelihat. Kalau tadi di sini kan pas BP kita nggak ada kurva yang merah kan, kita cuma ada lihat kurva ini aja gitu. Oke, ya. Sekarang di bagian kedua kita mau ngelihat aplikasi fungsi kuadrat untuk menggambarkan permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar. Nah, kalau di yang pertemuan pertama apa ya? Kan ya kita kan karena baru awal gitu ya, tahu kita yang gampang karena fungsi linear kan ya udah kurva permintaan kayak gini nih. Linear aja biasa, which is sebenarnya kan ini hypothetical aja kan, kalau di kehidupan sehari-hari kan nggak mungkin saklek banget kan, karena yang terjadi biasanya itu lebih kepada ya persamaan kuadratik gitu ya, entah pangkat 2, pangkat 3 atau logaritma. Karena yang saya pernah kasih contoh, yang namanya orang itu kan apa namanya nggak kayak robot gitu kan. Kalau misalnya kamu makan biasa berapa menit? 3 menit. Emang seumur hidup 3 menit terus? Enggak kan? Kadang 2 menit, kadang 10 menit, kadang kalau sama pacar mungkin setengah jam, sejam gitu kan. Beda-beda kan? Itu maksudnya di sini kenapa ini nggak terlalu menggambarkan kehidupan nyata yang sebenarnya. Karena kan manusia bukan robot gitu kan. Nggak selalu, oh kalau misalnya dari 10 ke segini, pasti nih harganya turun. Pasti turun jadi 11.000. Enggak gitu kan. Karena biasanya bentuknya agak lebih apa ya, lebih nggak beraturan gitu loh maksudnya. That's why makanya di sini kalau dari awal kita pakai yang linear, sekarang kita pakai yang ini karena ini yang lebih mencerminkan kehidupan nyata. Jadi kurva permintaannya kayak gini. Kelihatannya mungkin aneh karena kita akan lihat itu cuman yang di kuadran 1 yang di sini ya. Karena kan nggak ada gitu kan orang minta minus atau mungkin ada harga yang minus di bawah gini kan nggak ada. Yang selalu dilihat adalah yang di sini. Yang di sini nih. Oke. Bentuknya sama sih, sama apa slope-nya negatif gitu ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk yang permintaan. Kalau untuk yang penawaran, logikanya sama. Kalau yang biasa di linear itu kan penawaran linear nih. Slope positif, naik ke atas dari kiri bawah ke kanan atas kan. Nah, kalau yang mendekati kenyataan itu bentuknya either dia kuadratik pangkat 2, pangkat 3, ataupun logaritma. Dia bentuknya seperti ini. Jadi, again, yang kita lihat adalah yang di kuadran 1, di kuadran 2, 3, 4 kita nggak lihat. Karena kalau yang minus atau apa itu nggak make sense gitu kan di kehidupan sehari-hari kan. Masa ada orang minta minus, masa ada orang produksi negatif atau apa gitu kan. Yang dilihat adalah yang di sini nih. Jadi dia bentuknya naik tapi nggak linear gitu kan. Itu aja sih. Ini cuma mau ngasih gambaran perbedaannya gitu antara waktu kita tadi belajar linear di pertemuan pertama untuk menggambarkan permintaan penawaran. Kalau di sini kurvanya lebih mendekati yang sebenarnya gitu loh. Oke? Ya. Nah, sekarang kita langsung lihat nih dari contohnya. Fungsi permintaan dari sebuah barang itu adalah, wah bentuknya aneh nih. Iya dong. Y dalam kurung X plus 4, nih kan, sama dengan 400. Ini fungsi permintaannya. Kalau fungsi penawarannya, 2Y min X minus 38 sama dengan 0. Wah, ini juga beda nih. Ya, sebenarnya cuma kelihatannya doang kan, bisa tinggal bolak-balik aja kan, tinggal dipindahin. Kalau kita pengen bentuknya jadi Y sama dengan bla 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 gitu kan, tinggal dibalik, atau misalnya X sama dengan bla 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 gitu kan, ini kan biasa aja gitu, cuman pakai kaidah mutasi apa segala macam gitu. Nah, di sini kalau kita mau lihat fungsi permintaan dan penawaran, itu kan berarti kita mau pakai metode substitusi. Jadi ini adalah fungsi penawarannya nih, 2Y min X min 38 yang ini kan, sama dengan 0. Itu tinggal kita pertama kita sederhanakan dulu, bikin jadi ini. Jadi ini 2Y ini kan. Kalau kita mau substitusi biar gampang,
Jadi ini berdua ini dipindahin ke kanan. Jadi kan 2Y sama dengan X plus 38. Tapi ini kan masih 2Y kan. Semuanya dibagi 2. Ini dibagi 2, 1. Ini dibagi 2, setengah. Ini dibagi 2, 19. Begitu udah dapat Y sama dengan bla bla bla, masukin ke fungsi permintaan. Ini kan fungsi permintaan ini kan Y kali dalam kurung X plus 4. Ini Y-nya kan. Ini yang tadi yang ini nih. Ini yang nih. Kali X plus 4. Fungsi permintaan kan. Ini dikali ini. Ini ujung-ujungnya kuadrat kan. Jadinya kan jadi persamaan kuadrat ya enggak? Oke. Tadi begitu dikali. Dapatlah persamaan baru nih. Yang ini. Setengah X kuadrat plus 21X plus 76 sama dengan 400. Dari yang sini nih ya. Dari yang ini kan. Kok dia liar sekali? Mana tadi sih? Bukan. Belum ke sini. Tadi masih di sini. Oke. Ini kan. Ini dikali ini dapat jadi setengah X kuadrat. Ini kali ini 19X tambah 4 kali setengah 2. 19X tambah 2X dapat 21X. 19 kali 4 dapat berapa sih? 36. Ya 400 nggak diapa-apain di sini ya. Coba lihat sini. Ya kan? Setengah X kuadrat 21X plus 76 400. Ini berdua bisa dong. Ini pindahin ke sini jadi minus. Jadi minus 400 plus 76 dapat 324. Yang lain ini masih sama. Kemudian disederhanakan dong. Dikali 2. Biar ini jadi X kan. Ini juga dikali 2 jadi 42. Ini dikali 2 jadi 648. Sama dengan 0 masih sama. Nah, ini difaktorkan. Mungkin agak ribet gitu ya. Tapi ada website untuk kita mau nyari ini faktornya ini berapa gitu ya. Tapi kalau mau manual juga bisa. Tapi jawabannya dapatnya seperti ini. Nanti mungkin saya kasih tahu di mana itunya websitenya untuk cara memfaktorkan biar kita tinggal masukin persamaan ini. Nanti dia akan bilang ini bisa apa enggak difaktorkan. Kalau bisa dia akan langsung keluarkan jawabannya kayak gini. Jadi faktornya itu adalah X minus 12 dan X plus 54. Karena ini minus 12 kali 54 dapat minus 648. Sedangkan penjumlahan mereka berdua dapat 42. Ini kan 54 kurang 12, 42 kan? Ya enggak? Jadi dapatlah X-nya sama dengan 12 atau minus 54. Ini enggak dong, ya kan? Yang dipakai kan kuadran 1 kan, X sama dengan 12. Sehingga market equilibrium akan terjadi pada saat jumlah barang terjual di 12. Tingkat harga berapa? Tinggal 12 ini dimasukin aja dong ke persamaan yang ada. Bebas mau yang mana nih kan? Kalau ini kan kita lihat sekarang gini. Ini yang setengah X plus 19. Di sini nah jadi persamaan ini nih. Nah, yang ini. Yang tadi kita udah simplified dari yang sini. Sebenarnya masukin ke sini juga bisa sih sama aja gitu kan. Ini kan tadi cuman dipermudah aja kan. Masukin kayak ini sama gitu kalau begitu kita masukin 12. Ini kan tadi X kan. Masukin ke sini 12 kali. Iya loh, pindah-pindah mulu liar sekali. Ini 12 kali setengah 6 tambah 19 dapat 25 gitu kan. Oke. Kemudian di kurva permintaan sama penawaran ini yang tadi nih kita bikin gambarnya biar kelihatan jelas gitu kan. Ini kan yang Y dalam kurung X plus 4 sama dengan 400. Ini yang 2Y yang tadi kita bikin jadi setengah X bla 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 itu loh yang saya yang ini loh. Mana ya? Nah, ini. Yang 2Y ini yang jadi Y sama dengan setengah X plus 19. Itu kita bikin kurvanya di sini biar kelihatan gitu kan. Fungsi permintaan dari barang ini, penawarannya ini, nih gambarnya kelihatan di sini kayak gini nih. Kalau sesuai dengan yang kehidupan nyata yang di persamaan dua ini ketemu nih kan. Confirm dengan digambar memang betul dia equilibriumnya adalah di titik 12,25 dari yang kita dapat di sini dari perhitungan ini juga kan. 12 dan 25. Oke. Ya. Kemudian berikutnya untuk yang ketiga kita akan melihat apa? Aplikasi fungsi kuadrat untuk melihat pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar.
Jadi ini cuma refreshing dari apa slide yang sebelumnya untuk yang linear itu ya, pajak spesifik itu apa, bla 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 gitu kan. Kemudian ini juga sama, masih refreshing juga. Jadi efek kalau dari pajak spesifik itu kayak gimana? Jadi dia supply-nya bergeser ke atas. Pertama, dia kan menaikkan harga nih. Karena menaikkan harga, supply-nya bergeser ke atas sehingga kuantitinya juga ikut berkurang gitu kan. Karena kan tadi awalnya harga naik di sini nih, dari PE0 ke PE1. Begitu harga naik, dia akan apa? Si supply-nya akan bergeser karena kan demand berkurang. Demand akan turun ke sini kan. Sehingga si supply akan bergeser gitu. Kurang lebih ya, ini cuma refresh yang kemarin doang sih. Karena nanti kan di sini beda ininya apa? Dia kurvanya nggak mungkin linear dong ya enggak. Kalau yang ini, kalau yang apa? Untuk yang kuadratik ya, namanya juga kuadratik, pasti dia bentuknya nggak linear. Nih, contoh untuk pajak spesifik kayak gimana? Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan. Again, ini saya pakai persamaan yang sama nih dengan yang tadi. Jadi supaya gampang kelihatannya. Jadi nanti ini kayak template gitu kan. Waktu BP, waktu profit max, terus waktu apa equilibrium, sekarang waktu pajak. Jadi fungsi permintaan yang ini sama kayak yang tadi nih ya. Penawaran yang ini terhadap barang dikenakan pajak sebesar 3, ini bukan persen ya. Jadi karena banyak di beberapa soal saya lihat dia bilangnya persen, tapi ini pajak spesifik, agak misleading kan. Jadi ini 3 unit gitu ya, 3 unit pajaknya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak? Gambarkan grafiknya sebelum dan sesudah pajak. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen atau TK dan produsen atau TP? Berapa pajak yang diterima pemerintah? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih persamaannya. Fungsi permintaan yang ini, penawaran yang ini, again sama kayak tadi ya, kita bikin bentuknya jadi Y sama dengan, dapat yang ini sama, masih sama yang tadi ya. Fungsi penawaran kalau dengan pajak, lihat ya, ini kan tadi pajak tuh plus 3 unit kan. Nah, ini tambahin 3 unit di sini. Karena kan yang ditambahin itu di penawaran ya, bukan di permintaan loh. Di penawaran kan. Penawaran yang tadinya begini plus 3 karena ada pajak. Sama kayak tadi cara analoginya, substitusikan ke dalam fungsi permintaan. Ini karena tadinya kan plus 19 jadi plus 22 doang karena tambah 3 kan. Yang lainnya semua sih analoginya sama nih. Dikali dengan ini sama dengan 400. Nah, begitu dikali, dapatnya ini. Setengah X kuadrat plus 24X plus 88 sama dengan 400. Ini tinggal pindahin ke sini gitu kan. Dapatlah setengah X kuadrat plus 24X minus 312. Kita kali 2 biar ini nggak setengah gitu. Biar gampang, biar enak ngeliatnya kan. Dikali 2 jadi X, dikali 2 jadi 48, dikali 2 jadi 624. Nah, udah dapat yang ini. Kita sekarang pakai untuk ngelihat nih ininya ya, apa namanya? Kalau di sini kan oh, kita belum grafik ya. Kita belum grafik ya. Nah, ini begitu kita udah dapat si apa? Persamaan sesudah pajak kan ada, berarti ada kurva baru gitu kan. Nah, kita mau cari titiknya, kita pakai quadratic formula yang ini nih, yang minus, karena ini nanti akan menghasilkan 2 titik kan, plus minus soalnya kan. Minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, ini min B ya. Akar dari B kuadrat min 4AC, masukin angkanya. Di sini dapatlah ini ya. Ini kan tadi minus 48 plus minus akar dari 4.800. Ini bisa disederhanakan. Jadi ini kan 20 kuadrat 400 kali 12 4.800. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lebih lanjut gitu kan. Jadi sebenarnya bisa jadi 2 akar dari 3 gitu kan. Ya enggak. Karena pas saya ngitung agak pusing sih. Tapi ternyata pas lihat 12 masih bisa lagi kan. 12 ini kan 4 kali 3 kan. 4 itu kalau diakarin keluar 2. 2 sini jadi 22, 3-nya tetap bisa gini sih. Sama aja. Ini karena kan kita belum hitung pakai kalkulator kan istilahnya. Dapatlah di sini
Ini dibagi 2 semua nih. Ini dibagi 2 kan minus 24. Ini dibagi 2, 10. Minus 24 plus 10 kali akar 12. Ini kan dianggap satu kesatuan nih. Jadi yang dibagi 2 itu cuman dianya aja, dalamnya enggak. Karena kan ini satu kesatuan. 10 kali akar 12 atau X sama dengan minus 24 minus 10 akar 12. Kalau tadi plus, ini minus. Dapatlah ini plus 10,641 atau minus, ini koma ya, jadi ini kan kita Indonesia kan, ini bukan 10.000 gitu ya, ini 10,641, ini minus 58,641. Ambil yang positifnya aja, masukin ke fungsi penawaran dengan pajak yang tadi nih, setengah X plus 22, dapatlah 27,321 gitu. Di sini saya cuma mau kasih tunjuk ya, kenapa tadi ini di highlight, karena saya iseng waktu masukin ke ChatGPT, itu sampai sini udah bener, ini udah bener, tapi dia salah di sini nih. Harusnya ini akar 12 tadi kan, dia akar 6, ya kan? 4.800 harusnya 20 kali akar 12 kan, atau 22 kali akar 3 kan? Dia akar 6. Kayaknya entah sama dia kebagi di sini apa gimana ya, tapi pokoknya salah jadinya. Sampai ke bawahnya jadi salah dong semuanya karena akar 6 kan. Jadi hati-hati ya kalau masih pakai ChatGPT, nggak tahu kalau nanti bugnya udah dibenerin ya. Tapi ini saya sempat ketemu gitu errornya. Oke. Nah, ini adalah grafiknya kalau kita mau lihat ya. Ini kan tadi apa? Tadi yang YX plus batu apa sih? Yang mana fungsi penerimaan, mana fungsi penawaran. Fungsi permintaan tuh yang X plus 4 ya. Permintaan yang YX plus 4. 400. Hap. Nah. Ini yang permintaan. Ini yang penawaran. Oke. Iyalah, demand supply kan. Gimana sih? Lagi pusing nih. Jadi demand supply ini kelihatan, dapatlah tadi ketemu perpotongannya di sini kan, di 10,641 sama 27,321 yang ini loh. Ini kan kesalahannya si ChatGPT. Nih, 10 sama 27 ini kan. Oke. Nah, kemudian sini kita lihat lagi, kalau dia pas kena pajak, geser dong ke bawah nih kan. Tadi kan tadi dari bawah awalnya yang ini nih, 12,25, kena pajak geser ke atas karena lebih mahal kan. Lebih mahal otomatis kuantitinya juga berkurang. Gitu. Jadi, kemudian kalau dari gambar, kalau kita pengen tahu nih, pajak yang ditanggung konsumen berapa? TK itu sama dengan price sesudah pajak dikurang price sebelum pajak. Ini price sesudah pajak 27,321, sebelum pajak 25. Dapatlah 2,321. Itu TK ya. Yang ditanggung produsen atau TP itu adalah T total dikurang dengan hasil TK. T total tadi berapa? 3 dikurang 2,321 dapat 0,679. Kemudian pajak yang diterima pemerintah itu rumusnya T sama dengan quantity sesudah pajak dikali dengan tadi apa, rate tax-nya berapa, 3 kan. Jadi quantity sesudah pajak berapa, ini nih 10,641 dikali dengan pemerintah mengenakan pajak berapa, 3 kan. Jadi price dikali quantity dong kalau kita pengen tahu pajak yang total kan, ya enggak. Ini kuantitinya, ini price-nya, dapat 31,923. Gitu loh. Jadi kelihatannya kayak apa ya, kebolak-bolak gitu kan. Tapi yang paling gampang yang diingat ini nih. Pertama dari sini dulu, karena dari TK dapat TP, dari TP baru dapat T gede. TK itu kan berarti price sesudah pajak dikurang price sebelum pajak. Kalau yang produsen atau TP itu total dikurangin dengan tax-nya konsumen. Kalau yang diterima pemerintah itu quantity sesudah pajak dikali dengan rate yang di-apply. Apa? Dalam hal ini 3 gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Nah, ini
refreshing lagi. Karena tadi kita ngomongin pajak spesifik, sekarang kita mau ngomongin yang persen nih, yang proporsional. Ini masih dari slide yang sebelumnya di pertemuan pertama yang linear ya. Kalau proporsional kayak gimana? Sekarang ini baru contohnya. Pajak proporsional itu, again, kita pakai persamaan yang sama. Biar gampang nih kan. Nih, untuk yang apa permintaan kayak gini. Sama nih. Penawaran kayak gini. Pajaknya 25%. Pertanyaannya masih sama ya. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Grafik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Terus sama kayak tadi TP-TK-nya berapa dan totalnya berapa. Oke. Nah, ini tadi fungsi permintaannya ya yang sama dengan 400. Ini fungsi penawarannya. Again, kita bikin jadi Y sama dengan ya. Untuk yang mana? Untuk yang penawaran. Karena penawaran yang kena efek pajak kan. Fungsi penawaran bukan permintaan. Dapat ini ya, sama kayak tadi, ya sama dengan setengah X plus 19, karena dia 25% dari Y kan. Kalau tadi kan di plus 3 ya, karena kan pajak spesifik. Kalau ini Y sama dengan setengah X plus 19, ini dia pajak proporsionalnya. Plus 25% Y atau 0,25. Ini kan bisa pindahin ke sini ya. 1 kurang 0,25 dapatnya 0,75 Y. Ininya masih sama. Kita bikin lebih cantik dong. Kita kali ini kan dapat. Jadi kalau kita kali, saya lupa ini kali berapa jadi dapat 3 ya. Kali 4 kayaknya. Ya, kali 4 nih kan jadi 3. Ini kali 4 jadi 2. Ini kali 4 jadi 76. Kemudian, ya ini sebenarnya nggak perlu sih langsung aja gini bisa. Cuman ini kayaknya waktu itu biar step by step gitu biar kelihatan kan. Ini kali 4 dulu, udah dapet, baru dibagi 3. Ini dibagi 3 kan jadi Y, dibagi 3 jadi 2/3, dibagi 3 jadi 76/3 gitu. Kelihatannya kayak bertele-tele ya, cuman biar, soalnya kalau langsung kadang-kadang, ini kan matematika bisnis itu sebenarnya gampang, cuman karena banyak angka bererot, banyak banget berulang-ulang, suka puyeng gitu. Makanya saya berusaha bikin digamblangin banget, supaya orang pas lagi pusing pun masih tetap bisa nangkep gitu loh, masih bisa apa nih, oh iya ini dari sini, oke ini dari sini gitu. Kalau saya langsung pakai iya sama dengan ini, pak itu dari mana nih, dari mana nih, ini kan tinggal oh dikali 4 dulu dapat ini, oh baru dibagi 3 langsung bisa sih dikali 4/3 kan ya enggak. Oke, nah tadi udah dapat nih persamaannya sama sih seperti ini kan, begitu kita udah dapat yang terakhir tuh yang 2/3 X plus 76/3 yang ini, kayak tadi kita substitusikan aja masuk ke dalam fungsi permintaan. Ini kan, ini langsung kita kali dengan si X plus 4 ini nih. Dapat, ini kan, 2/3 kali X, 2/3 X kuadrat. Kemudian 76/3 X tambah 8/3 X, 76 tambah 8, 84/3 X, 76/3 kali 4 dapat 304/3. Ini sama ini. Ini semuanya dikali 3 dapatlah 2X kuadrat. Dikali 3 84, dikali 3. Ini juga dikali 3 dapat 1200. Pindahin ke sini kan. Ini pindahin ke sini. Dapatlah ini masih sama ini minus 896 karena 1200 dikurang 304. Oke. Udah dapat ini dibagi 2 aja dong semua kan. Ini dibagi 2 1, dibagi 2 42, dibagi 2 448. Sama kayak tadi pakai rumus kuadratik formula. B-nya 42. Ini A-nya 1. C-nya minus 448. Dapat yang ini plus minus ya. X sama dengan 8,816 atau minus 50, which is tapi ini enggak kan. Oke. Ambil yang positif, masukin ke fungsi penawaran sesudah pajak ya, yang ini ya, yang keriting angkanya ya, bukan yang tadi, bukan yang setengah X. Masukin ke sini, dapat angkanya 31,211. Confirm bisa kelihatan dari grafik yang kita lihat di Desmos.
ya kan? Ini apa? Ini demand-nya, ini supply, ini yang supply sesudah pajak. Ini supply yang awal kan 12,25, ini yang sudah pajak. Kena pajaknya kalau tadi 3, kalau ini kan 25%. Again, sama kayak tadi nih. Yang diterima pemerintah adalah tax applied dikali dengan price sesudah pajak, which is yang ini, 31,211. Jadi 0,25 atau 25% dikali dengan 31,211 dapat 7,82. Yang ditanggung konsumen itu adalah, kalau tadi kan yang terima pemerintah nih, yang total semua nih. Kalau tadi kan, kalau di yang pajak spesifik, ininya di bawah nih kan. Nah, sekarang pajak yang ditanggung konsumen yang TK, price sesudah pajak dikurang price sebelum pajak. Nah, ini sama nih logikanya, analoginya dengan yang tadi, dengan yang spesifik. 31,211 dikurang dengan 25. 25 yang ini nih ya. Yang ini nih, 25. Oke, sedangkan yang ditanggung produsen itu adalah T dikurang TK. T-nya ini, kalau tadi kan kalau yang spesifik gampang, langsung angkanya 3. Kalau ini kan kita harus cari dulu tuh. Karena kan dia bentuknya persen. Untuk dapat angka, harus kita kali dengan price-nya. That's why makanya ada ini tambahan. Kalau tadi di spesifik nggak ada. Karena kalau pas kita mau cari TP sama dengan T minus TK, kalau tadi kita langsung dapat angkanya 3. Kalau ini kan dapat 25%. 25% gimana? Dari mana? Harus dikali dengan price sesudah pajak dulu. Dapat angka 7,802, baru di sini 7,802 dikurang dengan yang ditanggung konsumen. Dapatlah 1,591. Nah, kalau ini masih sama logikanya dengan yang tadi. Jumlah pajak yang diterima pemerintah, T sama dengan quantity sesudah pajak dikali dengan tax applied. Kalau tadi 3, kalau ini kan dikali yang ini nih, yang udah dikali dengan price-nya. Dikali dengan 7,802. Dapatlah angkanya 68,782. Sedikit beda gitu kan. Kalau yang spesifik bisa langsung dikali-kali. Kalau ini kan kita harus cari dulu nih. 25%, tapi angkanya berapa? Jadi 25% dikali dengan price sesudah pajak. Itu aja sih. Oke. Oke, sekarang untuk bagian keempat, yaitu tentang aplikasi fungsi kuadrat untuk fenomena lainnya seperti fungsi biaya, penerimaan utilitas, dan produksi. Nah, kalau untuk fungsi biaya, itu kurvanya seperti ini, di mana di sini ada cost, ada fixed cost ini ya, yang konstan dia, kemudian ada variable cost. Jadi, kalau di rumus cost itu misalnya yang ini, yang kuadrat, jadi fixed cost-nya itu adalah yang angkanya nih ya. Ini yang angkanya, ini yang fixed cost yang hitam ini. Sementara variable cost ini adalah yang ada mengandung X-nya. Itu variable cost. Jadi kalau lihat di sini total biaya ini adalah A Q kuadrat min BQ plus C, di mana variable cost-nya adalah AQ kuadrat min BQ, dan biaya tetapnya adalah si C ini yang kecil, yang konstanta, yang angka ini ya. Ini gambar visualisasinya. Oke, kemudian kalau kita mau ngelihat lebih dalam, kalau tadi ini kan cuman cost, fixed cost, sama variable cost. Nah, kalau sini kita mau ngelihat cost, average fixed cost, average cost, average variable cost. Jadi kalau ini masih sama dengan yang tadi ya. Ini cost-nya. Nah, kalau kita pengen ngelihat average dari cost-nya, ini AC, itu kan harus dibagi dengan Q atau dibagi dengan X di sini ya. Dibagi dengan X, jadinya dia 2X kuadrat itu jadi 2X, 24X jadi 24, 102 ini jadi 102 per X. Karena kan ini average cost ya, cost dibagi X-nya. Kalau untuk biaya variabel rata-rata atau average variable cost, berarti kan variable cost yang ini. Variable cost dibagi dengan Q atau X-nya. Jadi yang ini dibagi dengan X-nya aja. Dibagi dengan X. Jadi tadinya AQ min B plus C per Q, jadinya AQ min B aja. Yang ini.
Kemudian kalau untuk biaya tetap rata-rata atau average fixed cost itu adalah si fixed cost dibagi dengan X-nya. Jadi kalau tadi yang average fixed cost-nya yang ini nih, yang hijau nih ya, kan 2X min 24. Tadi kan ini adalah potongan dari variable cost. Kalau average variable cost ini dibagi dengan X lagi. Jadinya 2X min 24. Nah, kalau yang average fixed cost itu adalah fixed cost dibagi dengan Q atau X-nya. Nah, ini penampakan dari gambar kurvanya masing-masing. Nggak usah bingung atau takut melihatnya gitu kan. Kayaknya rumit banget. Enggak, ini cuma pengen ngasih lihat gambarannya kayak gini gitu. Oke, ini cara ngitungnya, ini angka-angkanya. Udah, itu aja sih. Karena nanti kita akan bahas detailnya satu-satu kok. Ini cuma ngasih kayak overview-nya gitu. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi untuk biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C, ini sama ini yang tadi ya, sama dengan 2Q kuadrat minus 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum? Hitung biaya total minimum berapa, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Nah, tadi itu kan yang di depan kan, itu semua rumusnya, nanti kita hitung dengan contoh yang ini ya. Berapa besar tambahan biaya atau marginal cost jika produksi dinaikkan 1 unit? Mungkin ini agak beda karena tadi nggak ada di sini kan. Di rumus ini belum ada nih. Tapi nggak apa-apa, kita lihat sambil dengan contohnya. Jadi, contoh fungsi biaya ini sambungan dari yang tadi ya, soalnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan bla 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 ini C sama dengan 2Q kuadrat minus 24Q plus 102. Nah, untuk mencari jumlah Q-nya atau X-nya ini dengan rumus yang ini kan kita mau nyari vertexnya, titik puncaknya gitu ya, minimum atau maksimum ya. Ini kalau berarti plus di sini berarti kan dia ke bawah berarti minimum. Nah, kita mau nyari biaya cost minimumnya kan. Ini rumusnya min B per 2A, tinggal dimasukin B-nya berapa, B-nya adalah minus 24, A-nya adalah 2, dapatlah 6 unit. Berapa total minimum C atau Y-nya dengan rumus ini Y sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ini kalau melihat titik minimumnya yang Y-nya, tadi kan yang X-nya yang atas ya. Itu masukin B-nya minus 24 kuadrat min 4A-nya itu adalah 2, C-nya adalah 102 dibagi 4 kali A atau 4 kali 2, dapat hasilnya 30. Kalau untuk yang fixed cost-nya langsung sini 102. Variable cost-nya adalah yang ini. Ntar ya, mungkin kayaknya lebih enak coret-coretan ya. Ini variable cost-nya. Terus tinggal dimasukin angkanya, which is tadi angkanya adalah Q-nya 6 unit ya. Masuk sini dapat minus 72 variable cost-nya. Average cost-nya itu adalah C per Q. C-nya tadi ini kita dapat ya, 30 dibagi dengan 6. Dapat 5. Kalau average fixed cost kan 102. Q-nya berapa tadi? 6. 102 dibagi 6 sama dengan 17. Kemudian average variable cost sudah dapat dibagi dengan 6. Nih. Sebenarnya cuma tinggal muter-muter aja gitu ya. Tinggal ini dibagi 6, dibagi 6, dibagi 6 gitu aja. Pokoknya semua yang average kan dibagi dengan Q-nya. Itu aja sih. Yang cuma susah sih enggak, cuman kadang-kadang bikin bingung aja. Oke. Lanjut, ini masih yang sama dengan yang tadi. Ini kan poin yang ke pertanyaan yang keempat. Biaya total ini C-nya jika produksi dinaikkan 1 unit. Berarti dari 6, Q-nya tadi kan 6 kan? 6 menjadi 7. Maka kalau Q7 masukin lagi ke persamaan kayak tadi nih. Kalau tadi kan yang dimasukin ke sini 6 nih. Nih, ini 6 kan? Nah, sekarang kita masukin ke persamaan yang sama tapi angkanya 7. Dapat 32. Kalau tadi kalau nggak salah dapatnya berapa sih? 30 ya? 7 ini. Ini dapatnya minus 72. Ini dapatnya kalau masukin ke sini ke C-nya dapatnya 32. Oh sorry, bukan minus 32. Ini kan masukinnya ke
yang C-nya, berarti Q-nya 7. Ini masukin tadi 6 itu ke sini, mana ya? Ya. Tadi nggak ada di sini ya. Kalau pas Q-nya 7, C-nya dapat 32. Tadi kalau Q-nya 6, C-nya dapat 30. Iya ini, cuman ini pakai rumus yang apa, min B per 4 AC. Ini masuk dapat, kalau Q-nya 6 dapat 30, kalau Q-nya 7 dapat C-nya 32. Nah, ini kalau untuk yang si marginal cost ya. Ini marginal cost itu kan basically dia kan kayak apa? DY per DX itu. Kalau sebenarnya kalau kita ingat dengan rumus slope itu loh, slope atau apa, gradient itu kan. Nah, ini sebenarnya sama, itu dia ngelihat deltanya. Cuman kalau di sini kita nggak ngomongin grafik atau apanya, karena angkanya udah ada gitu kan. Tadi kalau 327 ini ya, 327, kalau yang sebelumnya tadi di depan kan 36 nih, 36. Jadi tinggal dihitung selisihnya, selisih dari C 32 kurang 30 dibagi dengan selisih dari X atau Q ini 7 kurang 6. Dapat 2 per 1 atau 2. Jadi untuk si marginal cost ini, untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, diperlukan tambahan biaya atau marginal cost sebesar 2. Itu aja sih. Nggak apa, karena ini ada yang baru nih si MC ini kan. Tapi dia itu sebenarnya kayak slope gitu loh, kayak gradien aja. Cuman emang di sini kita belum ngeliatin karena lebih kepada ngasih angkanya aja dulu. Karena kan di sini ketemu angka sama angka, jadinya apa, kita tinggal masukin aja si marginal cost ini adalah delta C per delta Q. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ngelihat fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau revenue, mana nih kursornya? Ini total revenue segini. Ini rumusnya ya. Revenue ya sebenarnya 900x minus 1,5x kuadrat. Ini yang kemudian yang bawah itu kalau awalnya revenue itu kan yang ini, yang bawah nih. Revenue ini kalau untuk totalnya berarti kan dia dikali lagi dengan X. Jadi ini awalnya revenue, kalau total revenue adalah ini semua dikali X, jadi 900x minus 1,5x kuadrat. Itu doang sih pengen bilangnya. Ini dapat ya. Ini cuma pakai X, ini pakai Q. Kemudian nah ini yang tadi nih kan marginal revenue. Kalau tadi kita ngomongin marginal cost, marginal revenue analoginya sama. Delta revenue dibagi delta Q. Kalau tadi kan marginal cost itu delta C dibagi delta Q. Kemudian again ini untuk TR max-nya, karena ini fungsinya kuadratik, sama dia pakai min B per 2A. Oke. Nah sekarang contohnya nih. Contoh fungsi penerimaan yang dihadapi ini sama kayak tadi grafik tadi ya. Yang dihadapi oleh produsen pada pasar monopoli adalah segini. Pak, kenapa harus pasar monopoli? Ini penyederhanaan. Kalau misalnya nggak monopoli berarti kan unsurnya ada banyak nih. Ntar ada Q1, Q2, Q3 gitu kan. Kita belum nyampe ke sana. Jadi ini makanya kenapa dibilangnya pasar monopoli. Bagaimana persamaan penerimaan total dari si R yang ini ya. R yang ini. Jadi tinggal dicari tadi kan TR-nya tuh berarti R ini dikali dengan Q lagi. Nomor 2, jika barang terjual 200 unit, berapa besar penerimaan total TR-nya dan harga jual per unit kalau terjualnya 200. Yang ketiga, hitung marginal revenue-nya dari penjualan 200 unit ke atau menjadi 250 unit. Yang keempat, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan total penerimaan maksimum atau TR max dan berapa besar TR max-nya. Oke. Untuk biasalah pakai rumus kuadratik formula lagi ntar. Contoh penerimaan ini jawabannya ya. Fungsi penerimaan bla bla bla. Ini dapatnya R sama dengan 900 minus 1,5 Q. Dikali dapatlah persamaan yang kuadrat. Jika Q-nya
200. Tinggal masukin ya ke persamaan yang TR tadi nih. 900 kali 200 kurang 1,5 kali 200 kuadrat dapat 120.000. Untuk harga jual per unit berarti 120.000 dibagi dengan Q-nya. Kalau Q-nya 200 nih ya. Harga jualnya adalah 600. Nah, kita udah dapat nih kan pasangan Q dengan ininya ya, harga jual per unitnya ya. Kalau misalnya Q-nya 250, masukin lagi ke persamaan yang TR, dapat 131.250. Udah ada dua pasang. Bisa dong bikin MR-nya nih kan, selisih revenue berarti ini 131 kurang 120 dibagi yang 250 kurang 200. Nih ya. Dapatlah marginal revenue-nya adalah 225. Nah, kalau untuk TR Max-nya ini pakai rumus yang biasa yang tadi untuk vertex ya. Untuk titik puncak maksimum atau minimum. Min B per 2A. Ini B-nya dapat dari yang kuadrat yang ini nih ya. B-nya 900, A-nya min 1,5. Masukin ke rumus, 900 per 2 kali min 1,5 kuadrat dapat 300 unit. Nah, kalau udah dapat 300 unitnya, kan tadi ditanya, berapa TR-nya? Masukin lagi ke persamaan yang TR nih, yang ini. 900 kali 300 kurang 1,5 kali 300 kuadrat. Dapatlah 135 kuadrat. Oh, udah. Oke, sekarang kita ke fungsi utilitas. Jadi kalau mau secara singkat gitu ya. Fungsi utilitas itu apa? Jadi kalau misalnya ini untuk mengukur kalau tingkat kepuasan orang dari mengkonsumsi sesuatu gitu ya, produk gitu ya, barang ataupun jasa. Jadi yang mau dilihat itu apa? Yang mau dilihat itu di sini contoh klasik yang sering dipakai gitu ya dari dosen-dosen zaman saya kuliah dulu. Misalnya ini kita orang kehausan nih. Kalau orang kehausan begitu dia minum air, gelas pertama itu tingkat utilitasnya tinggi banget gitu karena emang dia sangat puas gitu kan orang lagi haus. Tapi gelas kedua itu pasti nggak setinggi yang pertama, masih oke tapi udah turun, dan itu akan turun terus sampai nantinya ada yang namanya law of diminishing return, sampai dia benar-benar udah enak gitu, udah nggak mau lagi. Jadi di sini gambar kurvanya itu seperti ini gitu ya. Waktu pertama dia puas gitu kan, mungkin dia akan mendapati titik puncaknya di mana, kemudian habis itu akan turun gitu. Jadi sini menjelaskan besarnya kepuasan yang peroleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, fungsi utilitas U ini fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi berupa fungsi kuadrat ya, karena kan ini bentuknya juga parabola gitu kan, membuka ke bawah berarti minus dia kan. Nah, di sini yang mau dilihat itu adalah utilitas marginal, sama kayak tadi antara MR gitu ya. Itu delta dari U dibagi dengan delta dari Q jumlahnya gitu ya. Jadi utilitas marginal itu adalah perbandingan selisih utilitas tambahan yang diperoleh ya, deltanya ini, dengan selisih pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Nah, si utilitas ini dia mencapai puncaknya di sini ya, vertexnya, ketika marginal utilitasnya itu 0. Perpotongannya di sini ya. Pas di perpotongan ini. Nah, itu si U-nya mencapai puncaknya. Waktu si MU-nya ini di 0. Dan berkurang ketika utilitas marginalnya udah negatif. Jadi pas dia ini 0, ini puncak. Pas udah negatif, ini udah turun dianya nih. Si U-nya itu udah turun. Gitu, oke? Kemudian, nah, si contoh fungsi utilitas gitu ya. Ini dinyatakan dalam persamaan, ya sama sini kayak tadi gitu ya, persamaan kuadrat. U sama dengan 15Q minus 5Q kuadrat. Tentukan persamaan utilitas marginal serta titik ekstrim dan fungsi utilitas totalnya. Berapa utilitas marginal jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 menjadi 3? Oke. Si MU-nya itu adalah delta dari U per Q. Nah, ini kan U-nya nih. Kita akan cari derivatifnya dengan cara, ini mungkin agak beda dari yang lain gitu ya, dari yang sebelumnya. Jadi ini kan persamaan U-nya nih, 15Q minus 5Q kuadrat.
Nah, cara kita mencari deltanya itu dari persamaan kuadrat ini, kita mau turunin satu langkah nih. Yang Q jadi hilang, yang kuadrat jadi Q. Caranya gimana? Ini kan pangkat 1. Pangkat 1 ini lari ke depan, jadi ke depan sini nih. Kemudian ini jadi berkurang 1, dari 1 jadi 0 kan, 1 kurang 1 0. Jadi pangkat 0 Q-nya hilang kan? Ini hilang. Nah, yang pangkat 2, 2-nya pindah ke sini. Nih jadi ini dikali dengan dia koefisiennya berapa? 5, 2 kali 5. Q tadinya kuadrat, 2 dikurang 1 jadi Q1. Dapatlah persamaan deltanya atau derivatifnya tuh dari yang U itu adalah 15 min Q minus 15 minus 10Q dari tadinya persamaan yang ini. Nah, begitu udah dapat persamaan MU-nya, kan U maksimum ketika MU-nya 0. Jadi ketika persamaan ini 0 kan. Jadi 15 min 10Q sama dengan 0, berarti Q sama dengan 1,5. Nah, nilai U-nya pada saat titik ekstrim, pada saat si Q-nya 1,5, tinggal dimasukin ke persamaan yang U ini kan. 15 kali 1,5 kurang 5 kali 1,5 kuadrat dapat 11,25. Ini udah dapat kan? Jadi waktu Q-nya 2, MU-nya kan tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi udah kita dapat derivatif ini kan. Q-nya 2, MU-nya min 5. Q-nya 3, MU-nya minus 15. Gitu doang kan. Nah, ini cuman penggambaran dari grafiknya dari si Desmosnya ya. Pada saat mengkonsumsi 2 unit barang, itu tambahan sudah negatif, akan semakin menurun jika ditambah 1 unit lagi. Pas di sini nih. Di poin ini, 1,5 ini udah puncak nih. Kalau lebih lagi ke sini, udah turun. Karena MU-nya udah negatif. Ditambahnya. Jadi konsumen harus mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Nah, waktu dia udah di poin ini, rugi dia kalau mengkonsumsi lebih lanjut karena efeknya negatif buat dia, turun, bukan negatif, efeknya turun karena MU-nya negatif. Ini persamaan dari yang tadi yang di sini sebelumnya ya. Cuman ini kan bentuknya 15Q min 5Q kuadrat, kalau ini bentuknya 15X min 5X kuadrat. Supaya bisa digambar di Desmos, supaya bisa dikenalin sih. Saya nggak tahu, belum pernah nyoba sih kalau diganti pakai Q atau P gitu bisa apa enggak dia. Teman ya udahlah, tinggal diganti X doang ya enggak. Oke. Kemudian. Nah, ini berikutnya adalah fungsi produksi. Analoginya sebenarnya sama. Ini fungsi produksi seperti apa gitu ya. Ini yang pangkat 2, pangkat 3. Kemudian fungsi produksi berupa persamaan kuadrat dengan titik balik dan titik puncak. Ini fungsi produksi yang ini nih. Oke. Yang apa? Pangkat 3 nih ya, yang ini. Nah, kemudian fungsi produksi ini, kalau kita mau cari average-nya, average dari P, ini kan fungsi P, average dari P-nya itu adalah si P dibagi dengan X. Jadi dibagi X nih ya. Yang fungsi P atau fungsi produksi ini, begitu dibagi X, jadinya ini kan, jadi AP nih. Jadi AP 9X minus X pangkat 2. Jadi ini yang si hijau ini nih, yang ini. Nah, yang AP tadi ini kan yang atas kan. Kita lihat perubahannya dia kan, begitu dibagi X dia agak turun ke bawah. Ya, bahasa visualnya gitu ya. Kemudian produk marginal, ya ini sama kayak tadi ya, MU, MR gitu ya. Itu adalah selisih atau tambahan dari yang dihasilkan dari setiap tambahan 1 unit input. Jadi selisih dari penambahan P terhadap penambahan X gitu kan. Jadi si MP-nya itu yang pungu nih, yang bawah. Again, dapatnya dari mana? Ingat tadi yang kita melakukan derivatif terhadap persamaan ini ya, kuadrat ya. Ini kan 2 dikali 9, 18. X-nya tadi pangkat 2 jadi kurangin 1. Nih. Kemudian X pangkat 3, 3-nya ke depan. 3 kurang 1 jadi 2. Ini jadi si MP-nya. MP-nya berarti yang ungu ini. Oke. Gitu aja. Ini cuma pengen ngasih lihat kalau bentuk grafiknya untuk si fungsi
produksi kayak gimana, tapi sekarang kita akan lihat lebih jelas, lihat dari angkanya nih. Ini masih sama pakainya yang tadi ya. Lihat ini kan, 9x kuadrat minus x pangkat 3. Tentukan persamaan produk rata-ratanya, ini yang tadi ini kan. Dan hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginal jika ditambahkan 1 unit? Ini P-nya dapat ya. Kemudian untuk AP-nya tinggal dibagi X, dapat ini kan. Sama kayak yang tadi di grafik ya. Tadinya 9x kuadrat min x pangkat 3 menjadi 9x minus x kuadrat. Kemudian jika tadi ini ya, X-nya 6 unit, masukin ke persamaan yang ori, yang P-nya. Karena kan ini kan fungsi produksinya kan. 9 kali 6 kuadrat kurang 6 pangkat 3 dapat 108. Jadi kalau X-nya 6, P-nya ini 108. AP-nya berapa? Average production-nya kan. Outputnya ini tinggal dibagi dengan X-nya dong, dibagi 6, dapatlah 18. Emang ya? Oh iya betul. Jika si X-nya itu 7, masukin lagi ke persamaan yang ini ya, yang P, dapatnya, outputnya, produksinya 98. Berarti kalau 6, 108, 7, 98. Bisa dong nyari MP-nya pakai delta kan? 98 dikurang 108, 7 kurang 6. Ini kan, dapatlah minus 10. Jadi kalau produk marginalnya adalah minus 10 kalau ditambahkan 1 unit. Produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan malah mengurangi hasil produksi. Gitu ya. Oke. Ya, kita ini akan masuk ke sesi yang praktikum. Kalau di kelas ya, kalau di video di YouTube sih enggak. Oke. Tapi sebelumnya kita akan take break dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan soal gitu ya. Ya, soal latihan pertama. Dalam suatu pasar diketahui fungsi P ini adalah Q kuadrat plus 100 dan fungsi P sama dengan 2500 minus 2Q. Mana yang fungsi permintaan, mana yang fungsi penawaran? Ayo, ya kan? Carilah titik equilibriumnya. Jadi kan kita tentuin dulu kan mana yang penawaran, mana yang permintaan. Kemudian cari equilibriumnya, terus cari P sama Q-nya ya. Nah, kemudian, tapi begitu udah dapat nih equilibriumnya, dapat P sama Q-nya. Begitu persamaan yang baru itu, kita cari PQ-nya pakai rumus yang min B per 2A, kok hasilnya beda ya? Kenapa ya? Itu kan? Oke, kita bahas satu per nomor ya. Ini gini nih. Ya elah gitu doang, mau gampil ya kan? Nih, lihat yang A-nya positif nih. Kalau positif berarti dia kurvanya kan naik kan. Kalau positif kan naik gini kan. Kalau positif. Berarti kan kalau yang positif dia naik, yang naik itu apa? Yang naik itu supply kan, penawaran. Yang turun itu kan demand, permintaan kan. Nah, yang naik dari kiri bawah nih ke kanan atas ya kan. Nah, yang kurvanya kayak itu kan supply Pak ya enggak. Nah, berarti yang ini supply ya kan. Nah, yang bawahnya berarti demand ya enggak. Oke. Nah, kalau pas equilibrium supply sama demand di join Pan ya. Nah, kalau kita joinin aja berarti kan tinggal di ini kan. Q kuadrat plus 100 sama dengan 2500 minus 20Q. Yang ini yang supply nih, yang ini yang demand kan. Karena equilibrium berarti supply sama demand sama kan. Nah, ini tinggal diselesaikan persamaannya sama dengan 0. Kita faktorin dah, ya enggak? Faktorin dapetnya segini nih. Min 60 atau 40. Yang negatif nggak diambil dong, ya enggak? Yang positif aja. Masukin dah ke persamaan Q kalau salah satu nih. Yang gampang mah yang ini aja ya enggak, ngapain yang kuadrat-kuadrat. Masukin nih, dapatlah P-nya segini, Q-nya ini. Nah, tapi masalahnya gini ya enggak. Tapi kok kalau persamaan itu kalau kita pakai min B per 2A yang ini nih, alah
gitu kan, suka hilang dia. Balik, sah. Kenapa nggak muncul sih? Nggak muncul ininya. Harus diginiin gitu. Pen. Nah, biasanya otomatis. Nah, kalau kita pakai min B per 2A, dapatnya min 10. Kok beda? Tadi dapat 40 kan? Ini min 10. Nah, lu lihat tuh grafik tuh. Kurva demand kan yang merah nih. Supply yang hitam. Ya kan? Tadi 40 sama 1700 yang ini. Kan pas begitu kita join, di mana sama supply, terbentuk kurva baru nih yang ini. Waktu kita min B per 2A, itu pada dasarnya kita nyari puncaknya di sini. Yang min 10. Nggak nyambung, ya nggak? Ya kan? Kurva biru kan kurva hasil joinan nih kan. Ini kan hasil joinan kan. Antara pas tadi demand sama dengan supply itu kan. Dapat kurva baru ini. Nggak nyambung. Jadi waktu kita pakai rumus min B per 2 itu kan kita nyari titik puncak di sini. Ya kan? Gitu. Nggak nyambung jadinya cuy. Oke. Ya. Sekarang nomor 2. Oke, enough with that Batavia nonsense. Now we want to find revenue in bulk pricing. Item cost itu, item cost 45.50 each, and for each additional item purchase, per item price drop 50 cents gitu ya. Jadi kapan, when will revenue reach zero? Yes, that's right. Ini kan secara hypothetical aja ya, karena kan kalau di kenyataannya nggak mungkin dong, karena bulk pricing biasanya lebih dari 30 baru kena. Kalau ini nggak apa, dari awal nih, dari awal udah kena langsung. Jadi apa? Ya ini kan teori doang kan. Kapan ini? Kemudian kapan dia reach maximum profit? Itu. Jadi di sini agak-agak gampang-gampang susah sih. Cuman pakai logika aja dulu. Jadi mana sih, lama dah. Nah, ini waktu kita awal beli nih kan, dari beli satu dapat segini. Berarti koordinatnya kan 1,4550. Kalau 2 berarti berkurang 50 sen kan? 2 berarti 45 kan? Kita udah dapat dong, udah punya 2 titik. Udah di Desmos masukin 2 titik, udah dapat kayak gini nih. Tapi kan kita harus nyari persamaannya dong, ya enggak? Nah, karena ini linear, ini kan selalu berkurangnya konstan kan? 50 sen. Berarti dari sini kita udah tahu dong, apa tuh? Gradiennya, ya enggak? Slope-nya adalah minus 0,50 nih. Kita udah tahu ini. Kemudian beli satu kan segini. Teorinya kalau beli 0 berarti berkurang. Kalau tadi kan kalau jumlah nambah harga berkurang kan. Berarti kalau beli 0 harusnya dia 46 dolar dong. Jadi dia berpotongan di 46 dolar nih. Di sini nih. Ya kan kalau kita tarik ke belakang. Jadi kan beli satu somewhere di sini kan 45.50. Karena kan dia kalau ke kanan harga berkurang 50 sen. Kalau ke kiri harga nambah 50 sen dong. Logikanya gitu kan. B46. Dapat deh persamaannya. 46 minus 0,5x. Masukin ke Desmos sama gitu persamaannya kayak gini. Nah, kemudian di sini kita bisa nyari perpotongannya. Kalau Y-nya 0 berapa nih? Y-nya 0, X-nya 92 nih yang di sini nih. Yang ini nih. Yang ini. Gitu. Ya kan? Itu tadi. Itu yang nomor 2A. Kemudian kalau yang 2B itu kita mau nyari ini kan titik puncaknya. Untuk kalau tadi pas dia ini ngomong-ngomong tadi mau ngapain sih dia nomor yang 2B, lupa dah. Oh, gimana cara kita reach maximum profit? Tadi kan udah dapat persamaannya nih, persamaan yang linearnya kan. Yang mana sih? Ini dia. Ini kan. Ini untuk ininya ya. Grafiknya apa? Yang linear. Sementara kalau profit itu kan pasti kuadratik gitu kan. Yang penting pertama nih, kita dapat yang ini dulu nih. Ada kan? Ini. Nah, kalau ini kan adalah si produksinya. Kalau untuk penerimaannya berarti kan harus dikali dengan unitnya dong, ya enggak? Sehingga 46 minus 0,5x dikali x, dapatlah 46x minus 0,5x kuadrat. Dapat nih kuadratik kan? Tinggal nyari puncaknya.
tinggal min B per 2A dong, ya kan? A-nya minus 0,5, B-nya 46, dapat ini X-nya adalah 46. Udah dapat X-nya 46, masukin lagi ke persamaan yang kuadratik ini. Karena kita mau nyari Y-nya, ya kan? Yang kuadratik yang ini nih. 46 kali 46 kurang 0,5 kali 46 kuadrat, dapatlah 1058. Confirm, di Desmos juga angkanya titiknya adalah 46,1058. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga mana nih? Jika permintaan sama dengan, nah ini udah langsung ditentuin ya. P sama dengan 12 min Q. Penawaran P sama dengan 2Q plus 0,2 Q kuadrat. Oh, pajak nih. Pemerintah mengenakan pajak proporsional ya, 20% dari harga jual. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Biasa standar nih. Gambar grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak proporsional. Berapa besar yang ditanggung konsumen, produsen, sama total penerimaan pemerintah. Biasa kan? Kemarin juga ada tuh kayak gitu, sering tuh. Ya, mana nih sih yang nomor 3? Curut. Nah, sebelum pajak, permintaan kan yang ini nih. Ini penawaran. Ya dong. Nah, si yang kena efek sama pajak itu kan yang penawaran kan, yang ini kan. Penawaran yang P sama dengan 2Q bla bla bla. Nah, ini yang penawaran yang bawah. Ini kan kita nyari equilibriumnya. Berarti permintaan sama dengan penawaran. 12 min Q sama dengan 2Q plus 0,25 Q kuadrat. Diselesaikan persamaannya. Tinggal ini apa? Q-nya pindah ke sini jadi 3Q. 12-nya pindah jadi minus sama dengan 0. Dapat persamaan baru. Nah, kita kalau mau nyari titik ininya, titik dari dia, tinggal pakai kuadratik formula ini kan, yang plus minus kan. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dapat ini. Min 6. 2 akar 21 sama dengan 3,165. Kalau ini minus nggak dipakai. Masukin ke fungsi permintaan. Ini sebelum pajak ya. Ke fungsi permintaan. Yang gampang dong soalnya kan daripada yang ini. Karena kan sama nih kan pas motong. Dapat angkanya 8,835. Jadi kalau si X-nya 3,165, Y-nya 8,835. Nah, sekarang yang sudah pajak. Ini penawaran, ini yang kena efek. Kok berubah jadi kursor lagi. Ini yang penawaran nih. Tambahin pajak nih kan. 20% berarti kan 0,2 dari price kan. Jadi ini yang ori nih. Tambah 0,2 P. Karena ditambah 0,2 P, dia ini pindah ke sini. Jadi mengurangi. Tadinya 1 P jadi 0,8 P. Kita sederhanakan, dikali, ini kan 8 per 10, dikali 10 per 8, supaya dia jadi 1, ini, dikali 10 per 8 jadi 2,5, ini dikali 10 per 8 jadi 0,3125. Yang penting ini jadi P gitu kan. Karena, ini nanti mau kita gandeng lagi dengan si permintaan. Ini kan yang permintaan kan. Sama dengan persamaan baru yang ini kan, yang kita buat di sini nih, yang udah jadi ini kan. Sama dengan 2,5 Q tambah 0,3125 Q kuadrat. Langkahnya sama kayak yang tadi nih, yang sebelum pajak. Cuman ini kan tadi persamaannya beda kan, karena ada 0,2 P. Sehingga kuadrat ininya juga beda. Ini udah dapat ke sini. Ini masih sama, 2,5 Q. Ini pindah jadi 3,5 Q. 12-nya jadi min 12. Dapat ini. Masukin ke kuadratik formula yang ini. Dapat angkanya bla 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 sini 2,752 atau ini, tapi ini enggak, yang minus enggak dipakai kan. Masukin ke fungsi permintaan yang simpel tadi ya, yang 12 min Q nih kan. 12 kurang 275 dapat 9,248. Itu yang sesudah pajak. Kemudian kita akan lihat nih yang diterima oleh pemerintah. Itu adalah T sama dengan
tax applied yang 20% dikali dengan price sesudah equilibrium. Dapat ini kan 0,2 kali 9,248 yang ini ya. Dapat 1,85. Beban pajak yang ditanggung konsumen itu TK sama dengan price sesudah equilibrium dikurang price sebelum equilibrium. Berarti yang ini 9,248 dikurang dengan sebelum equilibrium, berarti ini yang 8,835. Dapatlah 0,413. Nah, itu kan yang konsumen. Kalau yang produsen itu ini T yang di atas yang diterima pemerintah setiap unit barang dikurang dengan punyanya konsumen. Jadi 1,85 dikurang 0,413 dapat 1,437. Oke. Kemudian yang diterima pemerintah T besar itu adalah quantity sesudah equilibrium dikali dengan T. T yang ini ya. Karena kan ini proporsional. Kalau misalnya pajak yang apa? Yang biasa itu kan berbentuk angka, udah tinggal price sesudah equilibrium dikali aja dengan ininya kan, dengan pajaknya berapa. Quantity sesudah equilibrium tinggal dikali dengan pajaknya berapa. Kalau ini karena percentage, ini kan tax applied percentage-nya itu harus dikali dengan price-nya dulu nih. Price sudah equilibrium. Dapat 185. 185 baru dikali dengan quantity sesudah equilibrium. Dapatlah 5,1. Gitu. Oke. Dan nih. Oke, udah habis. Udah selesai. Tinggal quiz. Tapi kalau quiznya pas di kelas ya. Sini mah nggak ada quiznya. Tapi ya kalau mau boleh nanti saya bisa kasih. Taruh di sini. Cuman nggak, sebenarnya quiznya juga sama. Kok nggak susah amat. Ini udah selesai. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya di pertemuan ke berapa ya? Ke-5 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat.